Halo, selamat sore bro. Balik lagi di sini dengan gua Jody. Gua di sini pengen coba ngenalin sesuatu. Wah, sebenarnya sih gua pengen menindaklanjuti dari video gue yang kemarin ya, yang gue jalan-jalan sama bini gue. Nah, di situ gue dapet tantangan dari dia, kenapa nggak coba review sesuatu. Sebelum gue review apa yang pengen gue review, gue pengen ngasih tau dulu nih sedikit sejarah tentang motor matic Piaggio yang pertama masuk di kalangan kita-kita. Jadi yang pertama itu di tahun 96 atau 98-an itu Piaggio ngeluarin matic, mungkin ini bisa dibilang matic pertamanya kayaknya ya. Jadi itu ada namanya ET4. ET4 itu produk matic sebelum motor yang mau gue review ini. Nah, setelah ET4 di tahun 90-an, 98-an mau 2000 itu keluarlah motor yang pengen gue review. Nah, itu motor apa? Motor LX. Nah, ini motor LX ya. Nah, jadi setelah motor LX ini itu keluar lagi. Ini gue nggak bisa ngurutin ya, tapi produk dari Piaggio itu ada banyak. Nah, salah satunya ada ET4 itu tahun 98-an, terus masuk LX. Setelah LX ada motor tipe S. Habis tipe S ada GTS, ada Sprint, ada Primavera. Terusnya ada yang paling spesial banget di sini ada 946. Nah, itu paling gila lah, itu pokoknya paling hedon kalau kata-kata anak-anak Vespa mah. Nah, mungkin video gue kali ini gue pengen ngasih tips ya. Jadi kita di sini pengennya sharing. Nah, jadi sharingnya itu gue pengen ngasih tips buat temen-temen yang pengen nyari barang ini, yang pengen nyari barang ini tapi untuk pemula ya. Nah, jadi teman-teman kalau pengen nyoba motor ini, gua nih kayak mana ya caranya ya biar gua nggak kena tipu, itu yang pertama. Terus motornya setelah gua beli apa aja yang harus gua benerin. Nah, itu bakal gua bahas di sini. Nah, teman-teman, tips yang pertama banget yang harus kalian dengarkan, bisa dibilang dengarkan lagi ya, yang kalian ketahui itu adalah fisik motor. Nah, jadi kenapa harus kita yang pertama itu lihat adalah fisik motor? Karena teman-teman kalau beli motor ini, ya bisa dibilang yang dijual sama dia ini keeleganannya. Kalau motor ini penyot-penyot ya nggak menarik dilihat ya kan. Nah, jadi harus teman-teman harus teliti banget dengan body-bodinya. Nah, ya di sini gue jelasin ya teman-teman, biar kalian tidak tertipu. Karena part-part dari Vespa ini sangat mahal teman-teman. Selanjutnya kita lihat dari sisi kanan kiri tepongnya, karena kalau motor itu bekas jatuh terlihat. Nah, di sini kelihatan kok teman-teman, motor itu bekas nabrak atau enggak, penyok atau enggak, karena kelihatan. Tepong kanan kiri coba kalian cek juga ya. Nah, oke. Lihat dengan detail untuk masalah body. Nah, selanjutnya gue pengen ngasih tahu, kita langsung aja ke bagian mesinnya nih. Nah, di sini gue mau ngasih tahu tipe punya gue ya. Tipe ini Vespa tahun 2012, teman-teman. Dia Vespa itu ada banyak tipe. Tipe ini punya gue tipe LX, 2V. Nah, jadi di Vespa itu ada 2V, 3V, dan iGet. Itu bedanya apa sih 2V, 3V atau iGet? Nah, kalau 2V itu masih dia di mesin masih 2 klep. Nah, kalau yang 3V 3 klep. Nah, kalau iGet, nah itu udah lumayan disempurnakan dari pihak Piaggio-nya. Nah, punya gue kalau 2V bodinya seperti inilah, bisa dibilang ya, tutup CVT ya. Nah, biasanya CVT itu untuk motor tahun 2012 ke atas ya, 2012 deh istilahnya, itu dia masih bener gerdek-gerdek, gerenggel-gerdek apalah ya. Itulah masalah di Vespa ya. Nah, ini motor gue tahun tua, jadi gerenjel itu masih kerasa banget. Kalau teman-teman tidak rajin servis, wah udah nggak enak banget pasti teman-teman. Nah, jadi sini gue pengen ngasih tahu teman-teman untuk mesin, saat kalian sudah body check, mesin wajib dihidupkan. Nah, jadi mesin wajib dihidupkan, kalian test ride di situ. Nah, sama gue juga pengen ngasih tahu teman-teman untuk Vespa itu kalian jangan kaget, karena Vespa tahun 2012, 2013 itu dia masih kasar ya teman-teman. Jangan dibandingin dengan motor Beat atau motor
ya motor Yamaha, motor Honda, pasti lebih kasar Vespa. Tapi itu kalau dia tidak bunyinya masih wajar, itu masih no problem ya. Tapi kalau misalnya udah bunyi-bunyi tik 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 atau apa gitu, kayak besi yang beradu, nah itu boleh kalian cek. Nah itu harus ditanyakan langsung tuh sama pihak yang punyanya lah. Terus kalian lihat di mesin itu harus kalian cek dari headnya, dari head mesin, terus nyampe ke bawah. Di sini kalau kalian perhatikan ada kebocoran nggak, rembes nggak mesinnya. Nah itu harus benar-benar kalian teliti tuh, mesin rembes atau tidak. Terus itu dari knalpot. Nah saat dihidupkan itu knalpot harus dipegang gini nih. Nah kering apa enggak gitu kan. Nah ini motor gue kering ya, berarti pengapiannya bagus tuh, motor gue kering. Tapi kalau itu basah berarti udah bermasalah tuh untuk mesinnya. Bagian mesin atau bagian CVT itu paling utama ya, bisa dibilang ya, untuk kelayakan motor yang mau kalian angkat atau mau kalian ambil. Tapi ada satu lagi nih teman-teman, kalian wajib lihat odometernya atau speedometer ya, bisa dibilang ya. Di sini harus kalian cek juga. Kalau punya gue kan udah tahun tua ya, emang di sini dari 12 ribuan udah lumayan banyak lah bisa dibilang. Nah teman-teman tergantung tahun mau ngambilnya berapa. Tapi kalau emang takometernya atau odometernya ini rendah, nah itu berarti kalian lumayan beruntung. Cuma kalau misalnya tinggi itu nggak jadi patokan untuk kalian nggak ambil. Itu bisa kalian lihat yang seperti gue jelasin tadi, itu orang dari mesinnya bunyi atau enggak, terus terlalu getar atau enggak. Nah di situ kalian wajib perhatikan. Tapi kalau di sini bisa jadi pacuan, tapi tidak harus, bisa dibilang tidak harus. Kalau dia rajin perawatan, pasti motornya masih bagus. Selanjutnya kita ke bagian kaki-kaki. Nah ini hal yang penting juga teman-teman, karena di sini bisa dibilang kenyamanan kalian berkendara ya. Nah kita lihat bagian kaki-kakinya nih. Nah di sini bagian kaki-kakinya itu dia velg depan kalau nggak salah 11 dia. Nah jadi bisa dilihat di sini, ini ada shock depannya ya. Nah shock depannya ini menurut gua kalau bisa dinilai dari 1 sampai dengan 10 itu 6,5. Kenapa? Kalian kalau ngambil Vespa berarti kalian harus berani tanggung resikonya. Kenapa tanggung resikonya? Ini motor jeledak-jeleduk banget, anjir asli. Beneran kurang enak ya menurut gue ya. Nah ini kaki-kakinya untuk bagian depan. Nah untuk bagian belakang ini velg sepertinya ukuran 10. Benar, ini ukuran 10 ya. Nah jadi kalian bisa dilihat ini untuk ring depan 11, ring bagian belakang 10. Kalian lihat lah pokoknya di sini udah goyang atau belum, sudah sering masuk lubang apa belum, harus kalian lihat juga ya, perhatikan ya. Nah terus untuk shock bagian belakang itu sama-sama keras teman-teman, asli teman-teman. Ya kalau yang badannya kayak gue ini naik ya lumayan keras gitu. Coba kalian bawa berkendara. Nah saat kalian bawa berkendara, coba kalian lepas tangan. Ini biasanya agak lumayan sering gue lepas tangan ya. Dia kalau misalnya miring ke kiri atau miring ke kanan berarti komstir depannya bermasalah tuh. Cuman biasanya kalau gue bawa itu tetap manteng lurus saja dia. Nah jadi situ bisa kalian cek juga tuh dari dari bagian stangnya itu bermasalah atau enggak, dari komstirnya bermasalah atau enggak. Nah setelah stang, nah kalian coba pas saat kalian lagi coba, lagi lihat barang ya, coba kalian standar 2. Nah ini kan udah posisi standar 2 nih ya. Kalian lihat dari belakang, terus kalian goyang-goyangin gini. Nah ini kalau misalnya goyangnya itu dia terlalu parah, berarti motor ini engine mounting ya. Di bagian bawah sini namanya ada engine mounting. Nah ini engine mounting berarti kena itu. Nah itu pasti teman-teman harus ngeluarin budget juga buat itu. Lumayan karena dia harus bongkar mesin dari bodi ya. Engine mounting harus kalian perhatiin. Nah selanjutnya teman-teman yang harus diperhatikan lagi adalah kelistrikan. Kalau teman-teman tidak terlalu paham dengan kelistrikan, ya tidak perlu sedalam itu. Jadi teman-teman paling yang perlu dicek adalah bagian sen kanan kiri. Nah coba dicek sen kanan kirinya hidup apa enggak. Terus itu sen kanannya. Nah selanjutnya lampu-lampunya coba dicek hidup atau tidak. Ini hidup ya, dimnya juga hidup. Terus itu yang klakson. Nah berarti hidup ya klakson. Rem belakangnya hidup. Nah kalau untuk paling kalian coba buka jok lagi, itu kelistrikan itu berarti kabel-kabel segala macam. Nah itu kabel-kabelnya rapi atau tidak. Sebenarnya sih ada satu lagi, itu bagian kiprok ya.
Kiplock atau CDI. Nah itu juga, tapi kalau untuk motor setua ini bisa dibilang teman-teman itu harus pegang kocek, karena itu biasanya pasti sudah bermasalah dan kalian harus ganti itu. Nah, satu lagi nih teman-teman. Nah, jadi yang gue bilang tadi CDI itu berpengaruh pada sistem immobilizer. Nah, karena motornya sudah lumayan canggih ya, bisa dibilang ada sistem immobilizer karena dia, nah ini bisa dibilang, nah ini kunci coklatnya yang gue bawa. Karena teman-teman kalau misalnya beli Vespa itu wajib ada kunci coklat, kunci master bisa dibilang, sama kunci warna biru. Itu kunci warna biru itu buat sehari-hari. Nah ini kunci master. Kalau kunci ini hilang, wah kalian teman-teman repot, harus ganti semua itu. Nah jadi kalian harus cek itu semua ya teman-teman. Nah setelah kelistrikan yang udah kita cek tadi, nah, itu udah hampir finish nih teman-teman. Selanjutnya yang harus sangat diperhatikan itu adalah STNK motornya, kelengkapan surat-suratnya bisa dibilang. STNK, terus itu BPKB-nya, habis itu di belakangnya ada faktur namanya. Nah, itu harus kalian perhatikan. Cek bener-bener di identitasnya, di bukunya kalian cek di STNK, BPKB, nomor mesin, nomor rangkanya sama atau tidak. Kalian lihat di STNK-nya, nomor rangka, nomor mesin, di BPKB-nya nomor rangka, nomor mesin, sama dicocokkan. Nah, jadi kalau untuk motor ini, untuk nomor mesinnya ada di sini teman-teman. Nah jadi di CVT-nya ini nomor mesin. Nah ini kalian cek ya, kalau takutnya kalian tidak paham. Di sini nomor mesin. Habis itu untuk nomor rangkanya itu ada di sini. Nah ini nomor rangkanya nih. Nah di sini ada nomor rangka. Nah itu yang wajib bener-bener teman-teman harus perhatikan. Nah jadi mungkin gua ulas kembali ya. Tadi yang udah gue bahas di sini adalah yang pertama, kalian harus cek benar-benar keseluruhan bodinya, karena kita yang di sini dijual adalah keindahan, bisa dibilang motornya bisa dilihat indah, beda dengan motor-motor matic lainnya. Nah, habis setelah bodinya harus kalian perhatikan dengan detail. Selanjutnya tadi udah gue bahas tentang masalah mesin. Mesin LX bisa dibilang mesin LX ini bisa dibilang lumayan kasar, tapi kasarnya bukan kasar bunyi-bunyi ya. Agak sedikit keras lah. Nah itu standar, nggak ada masalah kalau untuk itu ya. Pokoknya kalian cek mesinnya bunyi-bunyi atau tidak, terlalu jergel atau tidak di CVT-nya, itu pasti bermasalah teman-teman di CVT. Nah gue mau ngasih tips juga untuk masalah di CVT teman-teman. Kalau ada sedikit rezeki ya bisa dibilang kalian upgrade aja di aftermarketnya, karena aftermarketnya lebih keren kok malah. Nah udah mesin udah gue bahas. Selanjutnya tadi itu langsung kelistrikan. Nah, kelistrikan tuh kayak tadi udah gue jelasin ya di situ. Kelistrikan sen-sen, lampu-lampu segala macam harus kalian perhatikan. Dan yang terakhir, itu adalah kelengkapan suratnya. Nah, teman-teman paling segitu aja sharing session ya mungkin ya di video gue kali ini. Nah, jadi intinya itu teman-teman harus benar-benar cek semuanya. Nah satu lagi hal yang paling penting nih, hal yang paling penting teman-teman harus punya dana cadangan. Dana cadangan setelah kalian ambil barangnya, kalian harus punya dana cadangan 20 atau 30% dari budget tersebut. Karena namanya motor second ya, pasti banyak aja yang harus diganti. Kayak gue pas itu ya ganti aki lah, ganti bagian CVT lah, ganti ban, itu harus benar-benar kalian perhitungkan. Nah paling pesan gue kali ini adalah jika teman-teman mau ngambil barang second itu harus benar-benar diperhatikan. Nah paling segitu aja video dari gue. Kalau teman-teman emang suka dengan video ini, bantu like, subscribe biar gue juga lebih semangat lah ya kan untuk bikin video selanjutnya. Oke, see ya.